Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan aplikasi Edevo Teacher untuk penginputan nilai dan daftar hadir. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mendownload aplikasi Edevo Teacher di Play Store. Silahkan teman-teman buka aplikasi Play Store-nya dan ketikkan Edevo Teacher di pencarian seperti ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih aplikasi yang paling atas yang gambarnya seperti ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman install dan tunggu sampai proses penginstalan selesai. Dan ketika proses penginstalan selesai, silahkan teman-teman buka aplikasi Edevo Teacher-nya. Ketika aplikasi Edevo Teacher terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman diminta untuk sign up atau membuat akun di aplikasi Edevo Teacher menggunakan alamat email. Karena di sini saya sudah mempunyai alamat email, maka saya langsung saja mengklik connect with Google. Silahkan ditunggu sampai proses masuk ke aplikasi Edevo Teacher-nya. Ketika sudah masuk seperti ini adalah tampilan awal ketika teman-teman sudah masuk ke dalam akun teman-teman yang berada di aplikasi Edevo Teacher. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mengatur aplikasi ini. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mengklik titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Dan silahkan teman-teman pilih settings. Yang perlu teman-teman settings untuk pertama adalah display option-nya. Silahkan teman-teman pilih display option. Dan silahkan teman-teman atur atau setting untuk name-nya. Di sini maksudnya adalah teman-teman mengatur tampilan nama siswa yang akan muncul di aplikasi Edevo Teacher ini. Saya di sini memilih first surname yang seperti ini. Ini tergantung dari pilihan teman-teman yang mana teman-teman ingin pilih. Selanjutnya, silahkan teman-teman atur table settings-nya. Di sini saya tetap memilih standar saja. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mengatur display option-nya, silahkan teman-teman kembali dan silahkan teman-teman klik titik 3 lagi dan pilih settings. Selanjutnya, yang kedua yang perlu teman-teman settings atau atur adalah teaching setup-nya. Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih assessment categories. Di sini teman-teman mengatur penilaian atau model penilaian apa saja yang ingin teman-teman nilai. Di sini saya akan contohkan, misalkan di bagian performing saya akan masukkan untuk penilaian harian. Dan klik save. Selanjutnya untuk di kuis tetap saya akan pakai kuis saja. Selanjutnya untuk di homework silahkan teman-teman pilih. Di sini saya akan menggantinya menjadi tugas. Dan save. Selanjutnya untuk di bagian tes silahkan teman-teman atur juga sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya mengaturnya menjadi, silahkan dipilih dulu. Saya di sini mengaturnya menjadi penilaian tengah semester dan klik save.
Dan yang terakhir untuk di coursework. Di sini saya mengaturnya menjadi penilaian akhir semester. Dan klik save. Ketika sudah selesai diatur untuk assessment kategorisnya, silahkan teman-teman klik done. Dan silahkan teman-teman klik tanda panah untuk kembali. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mengatur settings di aplikasi ini, silahkan teman-teman untuk membuat kelas atau menambah kelas. Untuk menambah kelas, langkah awal yang perlu dilakukan adalah teman-teman silahkan mengklik add group yang berada di kanan atas. Selanjutnya, ketika muncul tampilan seperti ini, untuk di group name-nya silahkan teman-teman ketikkan nama kelas yang teman-teman ingin masukkan. Misalkan di sini saya memasukkan nama kelas 10 IPA 1. Untuk room opsionalnya bisa teman-teman isi nama ruangan, bisa juga teman-teman isi nama mata pelajaran atau yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengisi dengan nama mata pelajaran yang diampuh. Selanjutnya untuk di group color, silahkan teman-teman pilih warna dari grup yang ini. Misalkan di sini saya tetap memilih warna merah. Ketika sudah selesai diatur seperti ini, silahkan teman-teman klik add. Maka untuk grup kelas 10 IPA 1 sudah selesai. Ketika teman-teman ingin menambah kelas lagi, silahkan teman-teman klik add group yang berada di sudut kanan atas lagi. Misalkan saya contohkan untuk menambah kelas lagi. Misalkan saya menambah 10 IPA 2. Untuk roomnya di sini saya tetap memberikan nama mata pelajaran yang diampuh. Untuk warnanya saya akan rubah menjadi warna biru. Saya akan bedakan antara kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 untuk warnanya. Ketika sudah selesai, teman-teman silahkan klik add. Selanjutnya, ketika sudah terbentuk kelas seperti ini, silahkan teman-teman pilih salah satu kelas. Misalkan di sini saya memilih kelas 10 IPA 1. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menambah siswa yang berada di kelas 10 IPA 1. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengklik tanda plus dan gambar orang yang berada di sudut kanan bawah. Yang ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman masukkan nama dari siswa yang berada di kelas 10 IPA 1. Misalkan saya contohkan namanya adalah Abdul. Untuk first name-nya itu adalah Abdul. Untuk middle name-nya biar teman-teman tidak perlu isi, tapi langsung ke last name. Untuk last name-nya adalah Wahid. Untuk gendernya, karena ini laki-laki, maka silahkan teman-teman pilih male. Untuk nationality-nya silahkan teman-teman isi, dan silahkan juga teman-teman tidak isi kalau memang tidak perlu. Di sini saya tidak mengisinya. Untuk school ID atau NIS, nomor induk siswa, silahkan teman-teman isi kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau memang itu tidak diperlukan, silahkan teman-teman lewati juga.
Untuk date of birth-nya juga sama, silahkan teman-teman isi jika memang diperlukan. Selanjutnya silahkan teman-teman scroll ke bawah. Untuk kontak details, di sini untuk mobile ini adalah nomor telepon dari siswa yang bersangkutan. Ketika teman-teman ingin mengisi nomor teleponnya, silahkan diisi. Ketika tidak, dilewati saja. Untuk di bagian email, ini sama. Ketika si siswa punya email dan teman-teman ingin mengisinya, silahkan diisi. Untuk parent name adalah nama orang tua, terserah nama ayah atau nama ibu yang ingin diisi. Untuk selanjutnya parent relationship, ini adalah hubungan orang tua. Misalkan teman-teman ingin mengisinya, maka bisa diisi dengan anak. Baru selanjutnya parent mobile phone. Di sini adalah nomor kontak dari orang tua siswa. Selanjutnya adalah parent email. Di sini juga adalah email dari orang tua siswa yang bersangkutan. Selanjutnya ketika selesai diisi semuanya, silahkan teman-teman klik save untuk menyimpan nama siswa yang bersangkutan di kelas 10 IPA 1. Maka nama siswa Abdul Wahid sudah masuk di kelas 10 IPA 1. Ketika teman-teman ingin menambah siswa lagi, silahkan teman-teman klik tanda plus dan orang yang berada di sudut kanan bawah lagi. Misalkan di sini saya akan mencontohkannya lagi. Misalkan namanya adalah Siti Aisyah. Gendernya adalah female. Nationality-nya tidak perlu saya isi sampai ke bawah. Saya langsung klik save saja. Maka nama Siti Aisyah di kelas 10 IPA 1 sudah masuk. Selanjutnya ada cara yang lebih mudah untuk memasukkan nama-nama siswa dengan cepat tanpa mengisi satu persatu seperti tadi. Cara yang perlu teman-teman lakukan adalah mengklik titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Dan silahkan teman-teman klik import students. Dan silahkan teman-teman pilih CSV file. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih atau klik select file. Di sini maksudnya CSV file adalah untuk memasukkan nama-nama siswa yang berformat CSV file atau berformat CSV. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk selanjutnya ketika teman-teman ingin melihatnya di video selanjutnya. Bagaimana cara mengimport nama-nama siswa menggunakan format CSV file. Ini saya lewati saja, saya skip terlebih dahulu. Ketika memang teman-teman ingin tahu bagaimana caranya, silahkan komen di kolom komentar. Jika banyak yang ingin melihatnya, saya akan buat video tutorialnya. Baiklah, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke bagian markbook. Di dalam markbook ini ada dua pilihan yang perlu teman-teman ketahui. Di sini ada gradebook. Gradebook itu adalah daftar penilaian siswa yang berada di kelas 10 IPA 1. Yang kedua adalah attendance. Attendance ini adalah daftar kehadiran dari siswa-siswa yang berada di kelas 10 IPA 1. Baiklah, saya di sini akan mencontohkan untuk attendance terlebih dahulu. Bagaimana caranya mengisi daftar hadir dari siswa yang berada di kelas 10 IPA 1 ini. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah
mengklik tanda plus yang berada di kanan bawah. Dan selanjutnya silahkan teman-teman atur tanggal dan waktu masuk di kelas 10 IPA 1. Misalkan di sini saya masuk di tanggal 7 di bulan Juli 2020. Untuk waktunya misalkan saya masuk di jam 7:15 IM. Silahkan teman-teman, ketika sudah selesai silahkan teman-teman klik OK. Selanjutnya untuk mengisi daftar hadirnya silahkan teman-teman geser ke samping seperti ini. Misalkan untuk tanda centang berwarna hijau seperti ini itu menandakan bahwa si siswa itu hadir. Ketika tandanya X seperti ini itu menandakan bahwa si siswa itu alpha. Dan ketika tanda centang berwarna oranye seperti ini bisa menunjukkan bahwa si siswa itu sakit ataupun izin. Misalkan di sini saya contohkan untuk Abdul Wahid, dia alpha untuk di pertemuan di tanggal 7 ini. Untuk Siti Aisyah hadir, maka saya akan tetap memberikan centang berwarna hijau. Selanjutnya ketika sudah selesai silahkan teman-teman klik save untuk menyimpan hasil kehadiran yang siswa yang berada di kelas 10 IPA 1 ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke gradebook, di mana di sini fungsinya untuk mengatur nilai dari siswa yang berada di kelas 10 IPA 1 ini. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk mengisi daftar nilai, silahkan teman-teman klik tanda plus yang berada di kanan bawah. Untuk ketika muncul tampilan seperti ini, untuk kategorinya silahkan teman-teman atur sesuai dengan jenis penilaian yang ingin teman-teman masukkan. Misalkan di sini saya memilih tugas. Untuk grade type-nya di sini saya tetap memilih points karena saya ingin memperlihatkan angka. Untuk pointsnya silahkan teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman. Karena di sini saya ingin poin maksimal itu 100, maka saya berikan 100. Selanjutnya di bagian tanggal silahkan teman-teman atur, misalkan di bagian tugas ini teman-teman berikan itu di tanggal 7. Maka silahkan teman-teman atur misalkan tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. Untuk due-nya di sini option, maksudnya di sini bisa teman-teman isi, bisa juga tidak. Untuk di assessment name, ini adalah nama dari assessment ini. Misalkan di sini adalah tugas KD 3.1. Seperti ini misalkan. Ketika sudah selesai silahkan teman-teman klik add. Selanjutnya ketika sudah selesai seperti ini silahkan teman-teman masukkan nilainya dari siswa yang berada di kelas 10 IPA 1 ini. Misalkan untuk siswa yang namanya Abdul Wahid, silahkan teman-teman klik di bagian ini. Di sini misalkan untuk di tugasnya ini tugas KD 3.1 ini si siswa yang bernama Abdul Wahid mendapatkan nilai misalkan 95. Maka silahkan teman-teman cari angka 95 dan klik dan maka nilai siswa bernama Abdul Wahid masuk dengan nilai 95. Misalkan Siti Aisyah lagi, kita ingin memasukkan nilainya di penilaian tugas.
Silahkan teman-teman klik di bagian ini. Dan misalkan nilainya adalah 98. Silahkan diarahkan ke angka 98. Dan ketika sudah selesai, silahkan klik done. Maka nilai dari siswa yang berada di kelas 10 IPA 1 ini sudah masuk seperti ini. Selanjutnya untuk menyimpan nilai ini, silahkan teman-teman klik save. Selanjutnya untuk menambah kategori penilaian, silahkan teman-teman klik tanda plus lagi yang berada di kanan bawah. Misalkan untuk kategorinya di sini saya ganti menjadi PTS atau penilaian tengah semester. Untuk grading type-nya tetap points karena saya ingin memperlihatkan angka. Untuk points-nya itu adalah maksimal 100. Misalkan tanggalnya saya ganti. Misalkan di sini saya memberikan PTS di tanggal 9 misalkan bulan 7 tahun 2020. Untuk assessment name-nya itu adalah penilaian tengah semester. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika sudah selesai, silahkan teman-teman klik add. Silahkan teman-teman geser ke samping seperti ini. Selanjutnya untuk menambah nilai, misalkan penilaian tengah semester untuk Abdul Wahid, silahkan klik di bagian ini. Misalkan nilainya adalah 97. Siti Aisyah misalkan nilainya 86. Ketika sudah selesai, silahkan teman-teman klik save. Maka daftar penilaian siswa di kelas 10 IPA 1 sudah masuk seperti ini. Ketika teman-teman ingin menambah kategori penilaian lagi, caranya sama seperti yang tadi. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke bagian tracking. Tracking ini fungsinya adalah memberikan sebuah catatan di dalam grup ini. Misalkan tadi saya memberikan daftar kehadiran kepada siswa di kelas ini. Misalkan ternyata di kelas ini ada yang sakit, ada yang alpa. Teman-teman bisa memberikan catatan. Langkah-langkahnya adalah silahkan teman-teman pilih icon yang berada di kanan bawah ini. Misalkan catatannya adalah silahkan teman-teman isi misalkan Fatur atau siswa bernama Fatur itu sakit, bisa ditanda seperti ini. Misalkan 1 seperti ini, 1 Fatur sakit, 2 Ismi alpa atau tanpa keterangan. Ketika sudah selesai, silahkan teman-teman klik save. Maka catatan dari grup ini akan masuk seperti ini. Misalkan di tanggal 7 bulan 7 teman-teman masuk di jam 7.15. Di sini saya lupa tadi mengatur jamnya. Misalkan jam 7.15 siswa bernama Fatur itu sakit dan siswa bernama Ismi itu alpa. Teman-teman bisa berikan catatan seperti ini. Baiklah, itulah video tentang pemanfaatan atau penggunaan aplikasi Edevo Teacher untuk administrasi guru seperti daftar kehadiran dan daftar penilaian. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara penggunaan aplikasi ini, silahkan teman-teman berikan komentar di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan bantu untuk jawab. Akhir kata, semoga video kali ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.